Iki duduk sambil memegang iPad-nya. Kemudian memutar video di YouTube. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada apa itu dulu deh. Skip saja. Keesokan harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amah, kamu sudah nonton video yang ku beri kemarin? Tentang anak milenial yang ditanya mengenai Islam. Udah. Video yang mau kita bahas kan? Tepat sekali. Aku sengaja tak memberinya pada Hatami karena mungkin ia sudah menontonnya. Iya sih, memang aku sudah menontonnya. Jadi bagaimana? Setelah melihat video itu, aku jadi kepikiran ingin mengubah mereka. Aku sangat prihatin. Bagaimana tidak, hampir dari mereka yang ditanya tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak bisa menjelaskan dengan baik. Bukannya itu adalah kewajiban mereka ya? Jadi gimana Ki? Kamu mau ngubah mereka? Ya, namun tidak hanya mereka, tapi semua yang memerlukan. Singkatnya sih, dai. Menurut kalian, apa yang aku perlukan untuk menjadi dai? Ya kalau menurut aku sih, mulai aja dulu dari metode-metode dakwahnya. Kayak yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 125. Itu kan surah yang populer buat jadi dasar seseorang berdakwah. An-Nahl 125 itu mengandung beberapa metode dalam berdakwah yang menyesuaikan dengan sasaran dakwah. Dalam ayat itu, Allah mengajarkan kepada kita 3 metode. Pertama, terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi, diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kedua, terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberi nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka. Sedang yang terakhir adalah terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain, yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Begitu apabila kita merujuk pada surah An-Nahl ayat 125. Jadi harus menyesuaikan dengan sasaran dakwah. Berarti cara yang terbaik adalah dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik disertai teladan dan pengalaman juga. Nah, bener tuh Ki. Tapi perlu diingat, kalau dalam berdakwah itu perlu kesabaran dan kelembutan. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah berfirman dalam ayat itu, untuk bersikap lemah lembut sehingga apa yang kita dakwahi bisa diterima dan mengena di hati mereka. Kita juga perlu sabar dan memohon ampun untuk mereka ketika mereka dalam proses belajar, jika ada kekeliruan serta kesalahan. Dan yang terpenting adalah bertawakal kepada Allah. Itu adalah pemberhentian terakhir kita sebagai pendakwah. Artinya, usaha kita tergantung dengan Allah. Kita hanya bisa membuka jalan, namun Allah lah yang sebenarnya memberi mereka hidayah. Makasih Mah, dengan poin pentingnya yaitu istiqomah, mungkin saatnya aku untuk memulai berdakwah. Dari hal yang paling sederhana dulu, yaitu diriku sendiri. Benar, berdakwahlah dari yang sederhana dulu. Lingkungan tempat tinggalmu, keluargamu, atau teman dekatmu, minta saran dan juga kritik agar dakwahmu semakin baik. Oh ya, jangan lupa ajak yang lain juga yang pengen ikut berdakwah bersama ya. Begitulah diskusi mereka hingga saatnya berpisah. Iki dengan visi barunya ingin memulai berdakwah. Memulai dari diri sendiri bukan ide buruk.